Halo, perkenalkan nama saya Newayan Mutriani dari TIP Angkatan 2020 Universitas Udayana dengan NIM 2010521008. Nah, pada kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai rancangan acak kelompok dengan persoalan seorang peneliti melakukan percobaan untuk menentukan pengaruh konsentrasi yaitu K bahan pengawet terhadap kadar protein pada daging ayam dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius selama 1 minggu. Percobaan dilakukan dengan 5 konsentrasi bahan pengawet sebagai perlakuan sehingga nantinya bisa ditentukan konsentrasi yang paling tepat sebagai bahan penelitian. Maka 1 ekor ayam dipotong dan dagingnya yang diambil dari beberapa tubuh ayam adalah kaki, yaitu sampel 1, sayap sampel 2, dan paha sampel ketiga. Dapat dilihat bahwa bahan penelitian tidak lagi dapat dikendalikan karena kualitas daging yang diperlukan juga tergantung dari bagian tubuh ayam yang digunakan. Respon variabel yang diukur adalah kadar protein. Nah, dari data ini yang dicari pertama adalah jumlah dari perlakuan K0 dari kelompok 1, 2, dan 3. Caranya mencari adalah sama dengan sum lalu drag data 1 sampai 3 kemudian enter. Kemudian untuk mencari rata yaitu sama dengan average lalu drag data 1 sampai 3 lalu enter. Untuk memudahkan kita bisa langsung menarik ini ke bawah agar memudahkan kita untuk bekerja. Nah, akan terlihat hasilnya. Lalu untuk jumlah di sini juga sama, sum lalu drag data K0 sampai K12 lalu enter. Kemudian rata juga sama dengan average lalu drag data K0 sampai K12 lalu enter. Kemudian tarik ke samping sampai ke kelompok 3. Lalu untuk mencari ratanya yaitu dengan cara sama dengan average lalu drag data ini kemudian enter. Dan untuk mencari jumlahnya ini yaitu sama dengan sum drag data yang ini lalu enter. Nah, untuk mengecek hasil rata ini sama dengan yang ini yaitu dengan cara sama dengan average lalu drag data ini kemudian enter. Nah, hasilnya juga sama. Lalu untuk mengetahui persamaan data jumlah data ini dengan ini yaitu dengan cara sum sama dengan enter. Nah, sudah sama. Lalu kemudian kita hitung ANOVA-nya dengan menggunakan data analisis yang ada pada Excel, yaitu klik data lalu klik data analisis lalu pilih ANOVA 2 factor without replication lalu klik OK. Kemudian untuk input range-nya kita drag data ini lalu ini labelsnya dicentang. Kemudian untuk output range-nya saya taruh di 20. Lalu akan muncul datanya seperti di bawah. Nah, untuk data ini sama dengan ini, lalu ini sama dengan ini,
dan ini sama dengan ini, dan begitu seterusnya. Lalu untuk menghitung JK perlakuan, yaitu kita hitung terlebih dahulu FK-nya dengan menggunakan rumus yang di samping ini, yaitu sama dengan F16 kuadrat isi kurung, lalu dibagi kaun A C11 sampai E15, enter. Nah, untuk mencari JK-nya yaitu sama dengan sum SQ F11 sampai F15 bagi kaun A lalu C10 sampai E10 dikurang FK. Nah, akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk mencari JK kelompok yaitu sama dengan sum SQ C10 sampai C16 sampai E16 dibagi kaun A B11 sampai B15 dikurang FK, akan dapat hasilnya seperti ini. Lalu untuk mencari totalnya yaitu dengan cara sama dengan sum SQ C11 sampai E15 dikurang FK. Nah, hasilnya akan sama dengan ini. Lalu untuk mencari galatnya yaitu sama dengan ini dikurang dengan JK perlakuan lalu dikurang JK kelompok. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Lalu untuk mencari DB-nya yaitu sama dengan kaun A B11 sampai B15 dikurang 1. Nah, hasilnya akan menjadi 4. Lalu untuk DB kelompok sama dengan kaun A C10 sampai E10 min 1. Nah, untuk mencari DB totalnya yaitu sama dengan kaun A C11 sampai E15 kurang 1. Nah, untuk mencari DB galatnya yaitu sama dengan DB total dikurang DB perlakuan dikurang DB kelompok, enter. Nah, sudah sama. Lalu untuk mencari KT-nya yaitu mencara KT perlakuan sama dengan C44 dibagi D44 lalu tekan F4. Nah, hasilnya akan sama. Lalu kita drag datanya. Nah, jadi ini sama dengan
C45 dibagi D45. Nah, ini kita drag ke bawah. Nah, kemudian untuk mencari F hitungnya yaitu dengan cara sama dengan E44 dibagi dengan E46. Nah, lalu ini E45 dibagi dengan E46. Nah, hasilnya akan sudah terlihat. Lalu untuk mencari F tabel 5% yaitu dengan cara sama dengan F_inf lalu 0,05 di koma D44, D46, lalu enter. Lalu kita isikan F4, lalu kita drag. Nah, hasilnya akan sama seperti di atas. Lalu untuk mencari F tabel 1% sama dengan F_inf lalu 0,01, D44, D46, klik F4 lalu sama. Nah, hasilnya akan ketemu seperti ini. Lalu untuk mencari signifikan atau tidaknya yaitu dengan cara sama dengan if lalu F44 lebih kecil dari E44, tanda petik NS, petik lagi NS, if ini if lalu F44 lebih kecil dari I44 lalu koma, tanda petik lagi bintang 1, bintang 2 lalu petik lagi dan tanda kurung 2. Nah, non signifikan, lalu kita tinggal draft ke bawah. Nah, kemudian kita mencari kakaknya ini dengan cara E46 dibagi dengan G17 kali 100. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Nah, jika dilihat dari ini, maka kadar protein pada daging ayam tidak berpengaruh nyata atau non-signifikan. Lalu setelah itu cari uji lanjut BNT, BNJ, dan dangennya. Untuk mencari uji lanjut BNT, kita harus menentukan BNT-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus di samping ini, itu sama dengan tan inverse 0,05 bagi 2, D45 kali SQRT dua pangkat E45 bagi count A C9 sampai E9 sama dengan. Nah, maka akan dapat hasil seperti ini. Lalu untuk mencari selisihnya ini kita
dengan cara seperti di RAL kemarin, yaitu sama dengan ini, klik F4 dikurang dengan ini, lalu kita drag ke bawah. Nah, dari data hasilnya ini menunjukkan bahwa semuanya lebih kecil dari hasil BNT ini. Maka itu mengakibatkan data ini tidak signifikan atau non-signifikan yang dilambangkan dengan NS. Sini A. Lalu ini juga sama, dengan cara F4 lalu enter dan drag ke bawah. Nah, data ini juga menunjukkan bahwa semua data yang ada di sini lebih kecil daripada BNT-nya, maka dari itu data ini bersifat non-signifikan. B. Lalu ini sama juga, klik ini lalu F4 dikurang dengan ini, lalu drag ke bawah. Nah, datanya juga lebih kecil daripada BNT, jadi bersifat non-signifikan. Selanjutnya ini juga sama, ini dikurang dengan ini. Nah, data ini juga lebih kecil daripada BNT, jadi bersifat non-signifikan. Sedangkan dengan D. Lalu untuk notasinya ini, karena di sini semua ada A, jadi kita tulis semua A sampai ke data terakhir. Lalu di sini ada B, jadi kita tulis B dari sini sampai data terakhir. Nah, di sini ada C, jadi kita tulis C juga di sini sampai yang terakhir. Masih drag. Lalu di sini ada D, jadi kita tulis D di sini dan yang ini. D. Jadi notasinya seperti ini. Lalu untuk uji BNJ, yang lebih dahulu kita tentukan adalah nilai ini dengan cara rumusnya ini, yaitu sama dengan SQRT E46 dibagi kon A C10 sampai E10, lalu enter. Kemudian untuk mencari BNJ-nya, yaitu sama dengan ini dikali dengan ini. Nah, maka hasilnya akan dapat seperti ini. Lalu untuk mencari selisihnya juga sama seperti yang di atas, yaitu dengan ini, lalu F4 dikurang ini, lalu drag datanya sampai data terakhir. Nah, dari data-data ini semua, ternyata semua data ini lebih kecil dari hasil BNJ-nya tersebut. Jadi data ini bersifat non-signifikan.
Nah, A. Nah, ini juga sama dengan klik F4 lalu dikurang dengan ini. Lalu drag data ini sampai data terakhir, dan datanya ternyata lebih kecil daripada BNJ, berarti data ini bersifat non-signifikan. Ini B. Nah, ini juga sama, F4 lalu drag. Nah, datanya juga lebih kecil daripada BNJ, berarti bersifat non-signifikan. Ini C. Dan yang ini sama, ini dikurang dengan ini. Nah, hasilnya juga lebih kecil daripada BNJ, berarti data ini bersifat non-signifikan. E. D. Lalu untuk notasinya pun, karena di sini semua ada A, maka semua data berisi notasi A. Lalu ini B, berarti dari data kedua sampai yang terakhir bernotasikan B. Lalu ini C, dari sini sampai data terakhir, dan ini D sampai data terakhir. Jadi ini notasi dari uji BNJ yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya kita lakukan uji Duncan. Caranya juga sama, tapi terlebih dahulu kita tentukan SY-nya dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu sama dengan SQRT E46 per count A C10 sampai E10, lalu enter. Oh iya, kita isikan terlebih dahulu kolom, lalu enter. Nah, untuk mencari RP-nya ini yaitu dengan cara sama dengan SY-nya dikali dengan ini. Nah, di SY-nya ini kita tulis F4. SY. Nah, maaf salah. Ini sama dengan SY dikali nih. Enter. Kemudian kita drag datanya. Maaf, berarti di sini harus isi F4 di sini. Enter. Lalu ini kita drag. Nah, maka akan menghasilkan data seperti ini. Lalu untuk mencari selisihnya juga sama seperti yang tadi. Lalu kita drag. Kita drag sampai ke bawah, dan ternyata ada yang pada data kelima, yaitu perlakuan ketiga, ternyata selisihnya lebih besar daripada yang ada data yang ini. Jadi data ini yang ini bersifat non-signifikan, lalu ini mendapat bintang 1.
Nah, kemudian ini juga sama, cara mencari selisihnya yaitu sama dengan ini dikurang ini, lalu kita drag, bukan salah ya, ini kita kurang yang ini, lalu kita klik F4 yang di sini. Nah, lalu kita tarik ke bawah. Nah, pada data ini juga, pada perlakuan ketiga ternyata hasilnya lebih besar daripada RP yang ada di sini. Jadi yang ini bersifat non signifikan, lalu yang ini mendapat bintang 1. Ini B. Nah, untuk mencari selisih yang ini juga sama, yaitu sama dengan ini F4 dikurang ini. Maaf. Oke. Maaf, ini dikurang dengan ini. Nah, data yang dihasilkan yaitu ternyata lebih kecil daripada data yang ini, maka data ini bersifat non signifikan. Ini C. Lalu untuk ini yaitu dikurang dengan ini. Nah, ternyata hasilnya lebih kecil, berarti bersifat non signifikan. Nah, untuk memberi notasinya, yang mendapat notasi A hanya sampai data ini. Jadi kita tulis A, dan A. Dan yang mendapat notasi B dari data ini sampai ini yaitu B, lalu yang mendapat notasi C yaitu dari data ini sampai ini, dari data ketiga sampai kelima, C, lalu C. Kemudian yang mendapat notasi D yaitu dari data ini dan ini. Baik, jadi ini notasi dari hasil uji Duncan yang sudah dilakukan. Ada perbedaan ya dari uji lanjut BNT, BNJ, dan Duncan. Baik, sekian tutorial yang bisa saya berikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.